Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandara Mutiara Amalina dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi D4 Analis Kesehatan, dengan nomor induk mahasiswa 1611105151. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selain itu, dilihat dari kedudukannya dalam pundi-pundi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Pada saat apa sih bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedudukan nasional dan negara? Jadi, pada saat itu bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara didasarkan pada Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, terutama pada butir ketiga, yaitu yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Selain yang telah dijelaskan dalam teks Sumpah Pemuda, yaitu juga dijelaskan bahwasannya bahasa Indonesia sebagai kedudukan negara didasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya yaitu pada bab 17 pasal 36 yang berbunyi, bahasa Indonesia adalah bahasa negara, atau bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Apa aja sih fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Jadi fungsinya yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan sebagai lambang kebanggaan nasional? Jadi bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan pada negara Indonesia. Selanjutnya yaitu sebagai lambang identitas jati diri atau nasional. Apa sih yang dimaksud itu? Jadi bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensis gitu. Yang terakhir yaitu sebagai pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang dimaksud di sini apa? Bahwasanya bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Jadi nih, kalau kita bertemu dengan orang yang luar Jawa atau kita berada di Kalimantan atau di luar Kalimantan atau di luar daerah kita sulit nih untuk memahami apa sih mereka berbicara apa sih. Jadi kita tuh bisa pakai bahasa Indonesia agar kita itu dapat memahami bahasa-bahasa mereka gitu. Nah, selain itu, fungsi dari bahasa Indonesia itu ada yang secara umum. Yang pertama yaitu mengadakan hubungan dalam sehari-hari. Nah, yang tadi udah saya jelaskan bahwasanya dengan bahasa Indonesia itu kita dapat mengetahui nih orang yang di luar daerah kita itu berbicara apa gitu. Selanjutnya yaitu mewujudkan seni atau sastra. Jadi bahwa kita ketahui bahasa Indonesia itu merupakan seni juga ya. Jadi bahasa Indonesia itu dapat digunakan dalam puisi, dalam pantun, dan dalam musik gitu. Nah, selain itu bahasa Indonesia ini juga dapat kita gunakan dalam mempelajari bahasa kuno. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bahasa kuno? Jadi, jika kita tidak mengerti bahasa kuno, kita dapat melihat nih di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, apa sih arti dari bahasa kuno tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengeksploitasi iptek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengeksploitasi iptek? Nah, jadi mengeksploitasi iptek itu kita dapat mengerti dari media-media yang telah kita gunakan dalam melihat arti nih dari
bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia itu juga dapat mengembangkan iptek-iptek dari generasi ke generasi. Nah, jadi kesimpulannya dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa penting dalam negara dan juga sehari-hari karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diakui oleh sistem pemerintahan dan sistem pendidikan. Selain itu juga media, dengan adanya bahasa Indonesia, rakyat dapat menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat rasa kebersamaan gitu. Jadi itu kesimpulan dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.